Hai guys, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah, pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang sesuatu yang mungkin tidak banyak orang menyadarinya. Judulnya, Kenapa Inspirasi dan Solusi Sering Muncul di Kamar Mandi. Saya sendiri sebagai inspirator dan penulis buku itu mengalaminya. Sering ide-ide sering muncul solusi dari suatu masalah itu muncul di kamar mandi. Oleh karenanya, kamar mandi yang bersih, ya, kamar mandi yang rapi tentu sangat diperlukan untuk munculnya sebuah inspirasi. Lalu kita coba telah kira-kira apa sebabnya. Yang pertama adalah ketika di kamar mandi itu beban pikiran sepertinya tidak ada, loss ya. Lalu yang kedua, fokus tentang masalah-masalah yang lain yang dialami sebelumnya juga sepertinya ketika kita masuk kamar mandi itu hilang atau dilupakan buat sementara. Lalu yang ketiga, kemerdekaan jiwa itu lebih penting dari kemerdekaan raga. Ya, jadi walaupun kamar mandi itu kecil, tetapi pikiran bisa terbuka, bisa luas. Itu juga dialami oleh almarhum Buya Hamka yang bisa menyelesaikan buku-buku beliau malah ketika beliau berada dalam penjara. Lalu yang keempat, kemungkinannya ketika raga kita dibersihkan, gigi kita dibersihkan, ya semua raga kita dibersihkan, maka jiwa juga jadi bersih. Sehingga tumbuh ide-ide yang baik. Lalu yang kelima, aktivitas-aktivitas yang berulang di kamar mandi seperti menggosok, menyabuni, sikat gigi, itu memberi ruang kepada mind wandering untuk mencari atau menemukan sesuatu yang menarik dan yang baik. Lalu yang keenam, kondisi rileks di kamar mandi itu memacu hormon dopamin, itu hormon yang mempengaruhi suasana hati menjadi tenang, menjadi enak untuk bekerja. Dengan suasana hati yang baik dan tenang, pikiran menjadi mengeluarkan ide-ide atau inspirasi-inspirasi. Lalu yang ketujuh, di kamar mandi minim terjadi distraksi atau hal-hal atau proses yang membuat pikiran teralihkan. Apakah itu suara handphone, suara bermacam-macam di luar sana. Yang ada di kamar mandi itu adalah keheningan. Kalaupun ada air, suara itu suara air mengalir. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah di kamar mandi orang tidak bicara dan orang tidak mendengar hal-hal yang aneh-aneh. Atau fungsi mulut dan fungsi telinga sepertinya istirahat. Sehingga yang bekerja adalah otak atau pikiran. Oleh karenanya, kamar mandi oleh sebagian orang adalah bagian yang terpenting di dalam rumahnya. Demikian sharing singkat kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.